Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Julius Andre Dwi Hermawan dengan NIM 310125012848. Di sini saya ingin menjelaskan proyek untuk UAS Big Data mengenai CRIPS DM Forecasting Univariate. Yang pertama yaitu ada business understanding. Di sini saya mendapatkan untuk jumlah pasien rawat jalan setiap hari. Rumah sakit mengalami perubahan jumlah pasien rawat jalan setiap harinya. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi kesiapan tenaga medis, ketersediaan ruang pelayanan, obat-obatan, serta waktu tunggu pasien. Apabila jumlah pasien tidak dapat diperkirakan dengan baik, maka rumah sakit berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan sumber daya pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu model forecasting untuk mampu memprediksi jumlah pasien rawat jalan berdasarkan data historis. Dengan memanfaatkan data kunjungan pasien sebelumnya, rumah sakit dapat memperkirakan jumlah pasien pada hari-hari berikutnya, sehingga proses perencanaan pelayanan menjadi efektif dan efisien. Hasil forecasting ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen rumah sakit dalam mengatur jadwal tenaga kesehatan, mempersiapkan sarana pelayanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. CRIPS DM yang kedua yaitu data understanding. Sumber data. Dataset yang digunakan adalah dataset dummy yang dibuat menyerupai struktur data asli atau tiruan. Tidak berasal dari kejadian nyata, yaitu data jumlah pasien rawat jalan harian. Deskripsi atributnya yaitu ada tanggal untuk menunjukkan tanggal terjadinya kunjungan pasien rawat jalan. Yang kedua, jumlah pasien yaitu untuk menunjukkan jumlah pasien rawat jalan pada setiap tanggal. Terdapat tiga dataset yang akan digunakan untuk modeling, evaluation, dan deployment nanti, yaitu data training sebanyak 60 data yang digunakan untuk membangun model forecasting, data testing sebanyak 15 data yang akan digunakan untuk menguji performa model, hingga data scoring sebanyak 10 data digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model. Ke tahap yang ketiga yaitu data preparation. Tidak ada data yang invalid atau missing value. Tahap yang keempat pada CRIPS DM yaitu modeling. Pada tahap ini digunakan teknik windowing karena dataset pada pada dataset ini bersifat univariat agar dataset ini dapat diproses oleh algoritma forecasting. Windowing adalah teknik untuk membentuk data historis menjadi pasangan input dan output. Misalnya, jika ukuran ditentukan sebanyak 3, maka model akan menggunakan 3 hari sebelumnya untuk memprediksi jumlah pasien pada hari berikutnya. Kemudian pada prakteknya di RapidMiner, proses pemodelan meliputi menggunakan operator Excel, menentukan atribut dengan set row, kemudian melakukan transformasi dataset menggunakan windowing, lalu dihubungkan dengan algoritma linear regression untuk membangun model forecasting. Baik, kita langsung saja ke prakteknya pada RapidMiner. Ini kita buka dulu blank proses, kemudian kita cari untuk operator red Excel. Kita drop di sini, kemudian kita double klik, cari untuk datasetnya yaitu data forecasting pasien rawat jalan. Kemudian kita next, kemudian kita finish. Kita beri nama operatornya yaitu pasien training. Selanjutnya kita cari untuk operator windowing. Kemudian kita drop di sini, kemudian kita hubungkan, kemudian kita atur pada parameternya yaitu sini kita ubah menjadi single, sini kita ubah menjadi untuk atributnya kita ubah menjadi jumlah pasien.
window size-nya yaitu 5, horizon atributnya yaitu jumlah pasien, dan horizon size-nya yaitu 1. Selanjutnya kita cari operator linear regression. Ini kita hubungkan, kemudian kita double klik pada mode dan exa. Kemudian kita coba running. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasil dari windowing tersebut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini ada untuk rumus regresinya. Ini untuk hasil dari windowingnya. Kemudian kita lanjut ke evaluation atau evaluasi menggunakan dataset testing. Pada tahap ini menerapkan model pada dataset testing yang masih memiliki nilai aktual atau jumlah pasien. Hasil prediksi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai aktual untuk mengetahui tingkat error model. Semakin kecil error yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi jumlah pasien rawat jalan. Baik, di sini kita langsung saja ke rapid miner-nya. Kita gunakan yang tadi. Sebelum itu kita simpan dulu. Ini di data preparation, beri nama project testing variat training. Oke, ini kita gunakan ini tadi untuk evaluasinya. Kita tambahkan operator red excel ini, kita beri nama pasien testing. Double klik, lalu kita masukkan untuk dataset testing. Ini testing pasien rawat jalan, next, kemudian next, finish. Kemudian cari operator windowing. Ini hubungkan ini, dan kita atur untuk windowingnya atributnya menjadi single, atributnya yaitu jumlah pasien. Untuk window size-nya kita buat pilih 5, horizon atributnya yaitu jumlah pasien. Oke, selanjutnya kita cari operator apply model. Ini kita taruh di sini, kita hubungkan linear regression sini dan windowing ke sini. Kemudian kita untuk menguji performanya, kita gunakan operator performance. Kita gunakan performance regression. Ini kemudian kita double klik di sini, double klik sini, dan apply model juga kita hubungkan dengan result. Kita coba running. Di sini ada kesalahan. Kita coba lihat lagi. Nah, ini di sini. Kemudian mode dengan apply model yang juga untuk mode. Kita coba running. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasil dari prediksinya. Sini jika jumlah pasiennya ada 40, prediksinya 35,74. Di selisih 5. Di sini ada 41 pasiennya, diprediksi yaitu ada 34 pasien yang akan datang. Ini di sini juga ada jumlah pasiennya ada 29, sedangkan prediksinya ada 30. Ini untuk
root mean square errornya berada di angka 5,681. Ini untuk rumus regresinya juga sudah ada. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, sebelum itu kita simpan dulu. Ini kita oke. Kita kembali ke PowerPoint. Ini untuk resultnya sudah ada juga untuk prediksinya. Dan untuk RMSE-nya atau root mean square error-nya itu berada di angka 5,681. Baik, selanjutnya masuk ke tahap yang terakhir pada Krips DM, yaitu tahap deployment. Di sini kita menggunakan dataset scoring. Setelah model memperoleh hasil evaluasi yang baik, model diterapkan pada dataset scoring untuk melakukan prediksi jumlah pasien pada periode berikutnya. Scoring tidak digunakan untuk mengukur performa model, melainkan sebagai data implementasi yang digunakan dalam proses prediksi. Baik, kita langsung saja praktek ke rapid minernya. Sini sudah terlihat untuk strukturnya. Ini kita simpan terlebih dahulu yang testing tadi. Kemudian ini kita ubah pasien scoring. Kemudian kita masukkan file dataset scoringnya. Ini scoring pasien, next, next, finish. Karena pada dataset scoring ini tidak ada label, maka sini kita nonaktifkan untuk create horizon labelnya. Kemudian kita hapus juga untuk operator performance-nya. Putuskan dulu hubungannya. Ini kita delete. Kemudian kita double klik pada lab dan pada play model. Kemudian kita coba running. Nah, di sini sudah ada untuk prediksinya. Jadi berikutnya yaitu kemungkinan ada 36 pasien, 31 pasien, 29 pasien, dan 24 pasien. Sini juga ada untuk rumus regresinya. Kita kembali ke PowerPoint, tapi terlebih dahulu kita simpan. Ini save process as scoring. Dan kita klik OK. Kita kembali ke PowerPoint. Di sini untuk resultnya yaitu ada untuk prediksinya. Itu ada 36 pasien, sedangkan di sini ada 33 pasien. Kemudian ada 31 pasien, sedangkan jumlah pasiennya yang asli yaitu ada 27 pasien. Setelah model memperoleh hasil evaluasi yang baik, model diterapkan pada rumah sakit untuk melakukan prediksi jumlah pasien pada periode berikutnya. Prediksi tersebut dapat membantu penyusunan jadwal tenaga medis dan tenaga kesehatan, memperkirakan kebutuhan ruang pelayanan dan fasilitas penunjang, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien melalui pengelolaan sumber daya yang baik. Agar model forecasting memiliki akurasi yang baik, rumah sakit disarankan untuk menambahkan data pasien rawat jalan secara berkala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai project Big Data Krips DM Forecasting Univariate ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan penyampaian materi pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.